pengampunan itu nggak boleh hitung-hitungan. Bukan seperti utang piutang Bapak Ibu. Nah kalau seorang raja aja bisa hapus utang kita yang sebesar itu, kita juga dipanggil untuk bisa mengampuni sesama kita, saudara kita, tanpa batas Bapak Ibu. Kan kadang-kadang dalam hidup kita pengen hitung-hitungan kan, bener gak sih? Udah deh gue udah maafin dia 3 kali, cukup lah rasanya. 5 kali lah, ini yang ke-6 terakhir deh. Terakhir kalau dia sakitin gue lagi nih, bablas deh udah, sikat. Karena bukan yang pertama kali. Nah Yesus lagi ngajarin, kalau ngampunin orang itu gak boleh hitung-hitungan. Kenapa? Karena ketika kita memahami betapa besar pengampunan yang udah Tuhan kasih sama kita, seharusnya kita juga bisa belajar mengampuni orang lain dengan hati yang tulus. Oke baik semua, shalom semua. Hari ini semua diberkati ya. Kita diberkati dengan pujian penyembahan, hadirat Tuhan yang begitu kuat menjamah setiap hati kita hari ini. Dan saya bersyukur kalau hari ini, pagi ini saya bisa berdiri lagi di depan Bapak Ibu semua teman-teman saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah rasanya belum telat untuk saya mengucapkan Happy Valentine ya. Karena masih di bulan kasih sayang katanya. Happy Valentine beneran, bukan pala entin yang minggu lalu kita dengerin jokes tahun 80-an dan ternyata di pojokan saya di situ bisa ngakak, teman-teman. Berarti itu usia saya masih relate dengan jokesnya ya. Nah, Happy Valentine semua, hari kasih sayang yang kita terima. Hari ini saya mau kasih sekedar informasi teman-teman Bapak Ibu. Kalau kasih sayang terbesar di dunia yang pernah dialami manusia, ketika Yesus Kristus satu-satunya yang tunggal diberikan bagi kita untuk penebusan akan dosa-dosa kita. Dan kerennya, dia lakukan itu saat kita masih dalam berdosa. Dia lakukan itu di saat kita masih dalam keadaan berdosa. Dan kabar baiknya, dia mengasihi kita bukan karena kita rajin ibadah begini. Bukan karena kita rajin komsel. Bukan karena kita rajin doa pagi, doa setiap hari, setiap malam. Enggak. Tuhan mengasihi kita karena memang dia mengasihi kita. Udah gak ada kata dari kitanya teman-teman, Bapak Ibu. Tapi karena dia mengasihi kita, itu aja alasannya. Nah sepanjang bulan ini kita udah berbicara tentang kasih, benar gak? Kita udah ngomongin soal kasih dan kita belajar banyak soal kasih. Sekedar rekap teman-teman Bapak Ibu. Minggu pertama kita belajar tentang kasih yang menguatkan. Kalau masih ingat. Dan minggu kedua kita belajar tentang kasih di dalam keluarga. Dikerucutkan lagi oleh pembicaranya. Hikmat yang membuat keluarga itu kuat. Yang ketiga kemarin kita belajar kasih dalam pelayanan. Dan hari ini kita akan belajar kasih yang mengampuni Bapak Ibu. Dan saya percaya kita semua akan belajar banyak. Kita semua akan diberkati. Kalau kita sungguh-sungguh taruh handphonenya. Kecuali Anda mau catat. Taruh semua yang mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. Supaya ketika kita pulang dari tempat ini kita menjadi orang yang berbeda. Amin. Nah kita ngomong tentang kasih yang mengampuni. Ada 2 kata kerja di situ. Kasih dan mengampuni. Kasih dan pengampunan. Nah sepanjang bulan ini kita boleh bahas tentang kasih. Kalau saya boleh simpulkan, ternyata kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Benar gak saudara? Kita udah bahas tuh dari pertama. Kita udah bahas dari awal kasih. Dan ternyata segitu pentingnya kasih di dalam kehidupan orang Kristen ternyata. Yang harus kita tahu. Kalau boleh saya artikan, ternyata kasih itu menjadi akar, menjadi fondasi dari apapun yang kita kerjakan. Kita kan orang Kristen pengennya hidupnya berbuah, bener gak? Saya pengen tuh hidupnya bisa berbuah, bisa memberkati orang lain. Termasuk ketika kita mengampuni orang lain itu buah juga. Saya pengen tuh hidup saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan hari ini saya mau bilang, kalau kita mau bertumbuh, kita mesti ngerti kalau kasih itu ternyata adalah akarnya Bapak Ibu. Pohon bisa kuat bukan karena batangnya Bapak Ibu. Pohon bisa kuat karena dia punya akar yang kuat. Pohon bisa bertumbuh, bisa berbuah dan dinikmati semua orang. Itu bukan karena dia punya batangnya, tapi karena dia punya akarnya. Kita mau tebang seberapa banyak pun, dia akan tumbuh lagi ketika akarnya melekat kepada sumber. Setuju? Nah, masalahnya kita tahu di dalam hidup ini siapa sih yang gak tahu kita harus saling mengasihi, kita harus saling mengampuni, kita harus taat sama Tuhan, kita harus doain orang yang menyakiti kita. Saya rasa semua tahu akan hal itu, setuju gak?
Tapi PR-nya gini, kenapa semakin kita tahu kebenaran, semakin kita tahu harus mengasihi, semakin kita tahu harus mengampuni, semakin kita tahu harus mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Justru sebaliknya semakin kita gagal ngelakuin itu. Betul gak? Ini refleksi juga kepada hidup saya. Bukan cuman Bapak Ibu teman, ini refleksi langsung kepada hidup saya. Kita tahu kan, kita harus saling mengasihi, kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita tahu itu. Tapi pertanyaannya semakin kita tahu sesuatu itu, kita tahu kebenaran itu, dan kita tahu kita harus kerjakan itu. Masalahnya adalah kita diperhadapkan pada situasi di mana kita gagal ngelakuin itu. Kita diperhadapkan hal seperti itu. Nah, saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu lihat ini. Kita harus paham ini dulu Bapak Ibu. Ada sebab, ada akibat. Setuju? Nah, banyak orang gagal karena dia fokusnya kepada akibat. Bapak Ibu setuju nggak? Kita kenyang karena kita makan. Sampai sini setuju dengan saya? Ini saya nanya ini, kayak kreditor ya. Nah, saya pengen kita tuh ngerti, kalau dalam Yohanes 15 saya nggak catat di situ, firman Tuhan bilang gini, ranting itu berbuah akibat dia menempel pada pokok anggur. Dan sementara banyak orang yang pengen banget hidupnya berbuah, dia pengen berbuah, pengen bisa mengampuni, pengen bisa taat, pengen bisa beriman. Dia lupa ranting itu bisa berbuah karena dia nempel sama pokoknya. Dan akhirnya kita berupaya banget pengen hidup seperti itu. Akhirnya kita menjadi frustasi, kita stres untuk ngelakuin itu. Karena kita gak sadar bahwa ternyata buah itu adalah akibat Bapak Ibu. Sebabnya karena kita melekat pada pokok anggur, maka akibatnya kita akan menghasilkan buah. Nah, kita akan buka dalam Roma 11 ayat 16 ngomong gini. Nah, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Saudara sependapat dengan saya, lagi-lagi akar itu ternyata adalah sebab. Kita sering berkata kita pengen berbuah, tapi kita lupa kita harus berakar. Ini dia Bapak Ibu. Ada begitu banyak agama di dunia ini. Let's say Bunda, Hindu, apalagi paganisme, apapun itulah, banyak agama di dunia ini Konghucu. Kita tahu, dan agama selalu menekankan buah sehingga mengabaikan akar, melupakan akarnya. Kita dituntut untuk bisa harus beriman. Kita dituntut harus mengasihi. Saya lagi sering nonton komal-komal ini ya, debat apologet gitu ya. Mereka banyak orang-orang yang beriman tanpa dasar. Ya gue percaya aja udah. Dan banyak dan sebagainya. Nah, kalau kita fokus pada akar, pada sumbernya, maka beriman, mengasihi, mengampuni, taat itu otomatis Bapak Ibu. Butuh waktu memang gak langsung. Tapi kita tahu ketika kita melekat kepada sumber, Alkitab bilang kalau akarnya kudus, buahnya juga kudus Bapak Ibu. Setuju? Kalau akarnya kudus, buahnya juga kudus, sumbernya kudus. Kita hidupnya juga menghasilkan seperti sumber kita. Makanya kemarin terakhir ilustrasi itu keren banget. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita sama istri kita. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan, itu pakai kasih agape. Yang gak ada batas, yang akan kita bahas nanti di belakang. Nah, Efesus 3 ayat 16-17 ngomong gini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemurahannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ayat ini ternyata ada satu poin yang sangat penting yang kalau kita baca bahwa ternyata kasih itu adalah akarnya. Kasih itu adalah dasarnya. Kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan, kita bisa taat, kita bisa melakukan banyak hal karena Tuhan udah mengasihi kita dan kita bisa ngelakuin itu. Itu basicnya tuh, itu dasarnya tuh teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, saya mau bilang gini, setiap kita jangan pernah berfokus kepada akibatnya. Yuk kita melekat sama sumbernya aja. Dan buah-buah itu akan kelihatan kok. Apa bukti bahwa kasih itu seperti akar? Kita akan buka 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, dikasih membuat kita mampu mengasihi loh Bapak Ibu. Jadi kita gak pernah bisa memberi sesuatu yang kita gak punya. Setuju? Saya gak bisa mengasihi orang kalau saya gak ada kasih di dalamnya.
Tapi saya bisa mengasihi orang kalau saya ada kasih di dalamnya. Dan banyak orang Kristen bertanya gimana caranya saya bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengasihi sesama. Kita berupaya keras untuk melakukan itu tapi ternyata ujung-ujungnya kita gagal. Nah kita harus sadar bahwa mengasihi Tuhan itu adalah akibat. Mengasihi sesama itu adalah akibat. Kita harus sadar itu dulu Bapak Ibu. Kita harus sadar dulu. Bagaimana mungkin kita bisa sadar kalau Tuhan sayang kita kalau kita nggak tahu. Dikasih Tuhan adalah akar. Jangan main-main sama pelajaran kasih yang kita belajar 1 bulan ini. Karena kasih adalah dasar dari kekristenan. Kasih yang mengampuni itu adalah gaya hidup. Yang akan setiap hari kita lakukan, kita praktekkan. Bukan cuma sekali 2 kali. Tapi setiap hari akan kita lakukan. Nah, ada banyak orang berkata saya mencoba mengasihi Tuhan. Saya mencoba untuk mengasihi sesama. Ternyata kita gagal. Kita gak mampu. Justru karena kita gak mampu mengampuni orang lain. Kita gak bisa mengampuni orang lain. Tuhan berinisiatif mengampuni kita lebih dulu. Sehingga ketika kita punya pengampunan itu kita bisa mengampuni orang lain. Tuhan tahu bahwa mengampuni itu susah. Gak gampang. Tuhan tahu betul ketika kita ampunin orang-orang yang merugikan kita, menghancurkan kita, mengkhianati kita itu gak gampang, gak mudah. Makanya inisiatif Tuhan tuh dia memutuskan untuk mengampuni kita lebih dulu. Dan di saat kita sadar kita diampuni Tuhan, itu adalah akarnya untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Untuk kita bisa mengampuni orang lain. Coba cek masing-masing ya hari ini. Kalau hari-hari ini kekristenan kita kok begitu berat. Coba kita cek. Kita hidup dalam kesadaran gak? Tuhan yang luar biasa itu udah mengasihi kita. Dan tadi kata Pastor Suri bilang, dia tinggal di dalam kehidupan kita 24 jam. Nah saudara, dari tadi kita denger mengampuni, mengasihi. Mengampuni itu indah banget gak sih? Mengampuni itu sesuatu yang mengharukan banget gak sih? Bener gak? Nah C.S. Lewis ngomong gini, mengampuni adalah sebuah kata yang indah sampai kita memiliki sesuatu untuk diampuni. Artinya apa sih? Mengampuni itu indah, mengampuni itu mengharukan kalau orang lain yang lakukan. Nangkep sampai sini? Mengampuni itu indah, mengasihi orang lain itu indah kalau orang lain yang melakukan. Kalau kita mendengarnya dari orang lain. Ada kesaksian, namanya Joy Tanci Mendoza. Saya baca kisah ini, saya terenyuh sekali. Joy Tanci Mendoza itu yang cewek ini. Dia tuh anak hamba Tuhan yang taat. Dia juga orangnya taat banget. Di umur 17 tahun ketika dia lagi melakukan aktivitas biasa. Dia gak sadar dia diikutin orang pas dia pulang. Dia gak sadar. Sehingga pas dia pulang terus orang tuanya tuh lagi kebetulan ada kelompok sel. Ceritanya ikut friend Jelambar. Nah ketika dia habis ikut friend. Di dalam rumah itu cuma ada dia sama beberapa orang kakaknya. Dan saya lupa ada temennya juga yang telat datang. Akhirnya tiba-tiba perampok masuk, kira-kira jumlahnya 10 orang. Dia tahu, dia sadar bahwa ada yang salah nih sama orang-orang ini ketika dia masuk. Dia di dalam kamar berdoa, Tuhan tolong. Saya gak tahu nih orang mau ngapain, Tuhan tolong. Begitu dia datang makin deket, dibuka pintu. Wah dia tahu, ini adalah akhirnya segalanya. Udah gak ada harapan deh. Perampok itu datang, langsung gak babi bu, keluarin pistol langsung todong. Dia pengen ngerampok. Tiba-tiba, saya gak tahu kenapa apa yang merasukin perampok itu. Dia memutuskan gak jadi tembak. Diperkosa. Gak 1. 7 orang lakukan itu secara bergantian. Sorry, sedikit kasar. Dilakukan itu. Dia nangis, dia bilang jijik banget. Dan dia nangis dan dia bilang Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan bicara begini dalam hatinya. Dalam Mazmur. Tuhan adalah gembalaku. Hah? Saya baca juga aneh banget. Kesaksian apa, macam apa. Lagi diperkosa Tuhan adalah gembalaku. And di akhir cerita saya nonton YouTube-nya. Sedikit saya nonton di endingnya. Dia ngomong ketika saya mendengar Tuhan adalah gembalaku. Saya tahu persis ini bukan akhir dari segala sesuatunya. Diperkosa. Dan akhirnya tiba-tiba polisi datang lah. Itu inti ceritanya singkatnya. Polisi datang dan akhirnya mereka ditangkap semua. Jumlahnya 10 orang. Polisi bilang begini sama orang tuanya. Ini kita door di tempat aja beres nih. Ini orang-orang keji nih, ini orang-orang brengsek gak bisa hidup nih. Kita lakuin aja, kita tembak aja, kita hapusin kasusnya udah. Tahu Joy katakan apa? No, jangan. Saya tahu dia udah melakukan kesalahan.
Saya tahu dia udah melakukan banyak hal dalam kehidupan saya sekarang ini. Tapi biarkan sama seperti dia. Saya juga orang yang penuh dengan dosa, kata Joy. Saya penuh dengan kenajisan, saya penuh dengan hal yang gak benar. Saya pengen dia juga merasakan itu. Joy bilang kayak gitu. Sekedar informasi, Joy ini menjaga kekudusan banget. Dia sampai pacaran aja dia gak ciuman. Gak mau dicium. Yang saya baca biografinya ya. Dia gak mau dicium. Segitu taatnya dia sama Tuhan. Dan dia ngomong gitu. Akhirnya bapaknya juga ngomong, ya udah kita gak tuntut lebih jauh lagi. Biarin aja deh. Akhirnya Joy memutuskan untuk mengampuni dia. Seluruh keluarganya mengampuni dia. Saudara bisa dengar cerita ini di YouTube. Bisa cari nanti di rumah dengerin. Ini keren banget. Saya percaya pengampunan yang dia berikan, yang tadi seperti statement yang dia berikan. Saya juga di posisi itu, kata Joy. Cuman beda case aja. Tapi saya diampuni sama Tuhan. Dan saya pengen dia ngedapetin kesempatan itu. Dan Joy tulis buku, When a Good God Allows Rape. Ketika Tuhan yang baik mengizinkan pemerkosaan. Sekali lagi, mengampuni itu indah gak? Indah banget. Mengharukan gak? Mengharukan selagi kita dengar dari orang lain. Yang kedua, saya search di Google, kisah ini tuh butuh kekuatan menurut saya. Namanya Mary Johnson. Dia seorang ibu yang cuma punya satu anak. Satu-satunya anak. Anaknya berusia 20 tahunan lebih lah. Ceritanya pulang kerja, dia ketemu sama yang namanya Israel. Saya gak tahu kenapa apa yang memicu mereka berantem. Mereka berantem. Akhirnya Israel tembak mati si anaknya itu. Ditembak mati. Singkat cerita, si Mary Johnson ini sedih banget, kesel banget. Dan sekedar informasi yang nembak ini ternyata anggota geng, pemakai narkoba. Banyak kehidupannya yang gak benar dan lain sebagainya. Dan si Mary Johnson ini seorang Kristen yang taat. Dia juga seorang guru. Dia datang ke pengadilan anaknya. Di pengadilan terdakwa dia ngomong gini. Anak saya udah pergi. Saya pengen nih orang nih di penjara kayak binatang gitu. Dia tuh terlalu keji. Dan lain sebagainya, dia menyimpan dendamnya itu, dia berusaha untuk mengampuni dan dia sulit untuk mengampuni. Sehingga akhirnya saya bilang gini, mengampuni itu butuh proses. Nggak instan tapi bisa. Bertahun-tahun kemudian dia berusaha mengunjungi si Israel ini. Dia pengen mengunjungi di penjara. Si Israel takut. Ada apa sih? Kok orang mau mengunjungi mama yang anak yang saya bunuh tiba-tiba mau mengunjungi dia. Si Israel takut nih, bertanya-tanya apa ya? Dan singkat cerita, ya udah akhirnya berbulan-bulan akhirnya dia izinkan, ya udah kita ketemu deh. Ketemu di penjara. Si Mary Johnson bilang gini, saya udah mengampuni kamu, saya udah memaafkan kamu. Nanti kalau kamu udah keluar dari penjara, kamu tinggal ya di sebelah rumah saya. Tetanggaan sama saya. Punya kekuatan seperti itu? Nanti tetanggaan ya sama saya. Dan Mary Johnson tuh mengutip gini. Tidak mau mengampuni itu seperti kanker, dia. Ini akan memakan Anda dari dalam keluar. Dia ngomong ini bukan tentang orang lain. Ketika saya mengampuni dia, itu gak mengurangi apa yang udah dia lakukan sama hidup saya, kata Mary Johnson. Gak mengurangi apa yang udah dia kerjakan dalam kehidupan saya. Gak menghidupkan anak saya lagi, gak membangkitkan anak saya lagi. Tapi ketika saya mengampuni, ini tentang saya dengan Tuhan. Dia tahu akarnya kenapa dia bisa mengampuni. Karena dia dikasihi Tuhan, dia bisa menyalurkan kasih itu, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita maunya mengampuni orang lain tanpa sadar kita juga harusnya terima pengampunan itu dulu. Dan kabar baiknya Yohanes 3:16 tuh ngomong kalau kita ini udah diampuni loh. Dia tuh sayang banget sama kita. Kisah inspirasi ini saya berdoa bisa menguatkan kita dari berbagai apapun yang sudah kita alami. Sakit hati apapun, kebencian apapun yang bisa mengobati kita. Nah, tadi saya bilang mengampuni itu indah. Kalau ngomong mengampuni orang lain rasanya tuh indah banget ya, mengharukan banget ya. Wih, hebat banget nih orang. Tapi kenyataannya kalau bagi diri kita sendiri, mengampuni itu sulit. Apalagi kalau kita sendiri itu yang ngalamin luka-luka kayak gitu, ketika kita disakiti, kita dihianatin. Mengampuni itu terasa sangat sulit. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berbicara apa soal pengampunan. Kita buka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35.
Saya akan bacakan, Bapak Ibu kalau mau buka handphone juga gak apa-apa. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali ya? Nah perhatikan baik-baik, di sini Petrus nyebut yang namanya angka 7 kali katanya. Petrus sebut itu, dan mungkin dalam pikirannya mungkin angka ini udah luar biasa banget ketika dia mau mengampuni orang sampai 7 kali. Sekedar informasi dikatakan Petrus ini ngomong sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Saudaraku itu mengartikan orang-orang terdekat kita. Bisa istri, suami, anak, adik, kakak, teman komsel, orang gereja, teman pelayanan. Bisa diartikan sebagai seperti itu. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini Yesus nggak cuma jawab pakai angka. Di sini Yesus mau kasih perumpamaan yang lain lagi. Tadi kan Petrus sudah ngomong hitung-hitungan tuh, udah kasih angka 7 kali. Yesus kasih hitungan lagi, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Nah, dia kasih perumpamaan lagi yang lain. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lagi evaluasi ceritanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Coba kita bayangkan situasi ini, kita punya hutang, tapi yang kena semuanya keluarga kita, istri, anak-anak kita. Dan kita enjoy aja tuh sepertinya. Nah, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Nah, Yesus lagi ngajarin pengampunan itu gak boleh hitung-hitungan. Bukan seperti hutang piutang Bapak Ibu. Nah, kalau seorang raja aja bisa hapus utang kita yang sebesar itu, kita juga dipanggil untuk bisa mengampuni sesama kita, saudara kita, tanpa batas Bapak Ibu. Kan kadang-kadang dalam hidup kita pengen hitung-hitungan kan, bener gak sih? Udah deh gue udah maafin dia 3 kali, cukup lah rasanya. 5 kali lah, ini yang ke-6 terakhir deh. Terakhir, kalau dia sakitin gue lagi nih, bablas deh udah, sikat. Karena bukan yang pertama kali. Nah, Yesus lagi ngajarin kalau ngampunin orang itu gak boleh hitung-hitungan. Kenapa? Karena ketika kita memahami betapa besar pengampunan yang udah Tuhan kasih sama kita, seharusnya kita juga bisa belajar mengampuni orang lain dengan hati yang tulus. Amin. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus lagi ngajarin kalau pengampunan sering banget kita kaitkan sama hitung-hitungan. Kenapa? Karena setiap hari kita kalau ketika pengen ngampunin orang, pasti kita hitung dalam hati kita nih. Kalau saya ampuni dia, saya untungnya apa? Kalau saya maafin dia yang senang, saya yang sakit hati. Bener gak? Nah, Petrus juga mikir kayak gitu mungkin. Makanya dia nanya sama Yesus, Tuhan mau ngampuni sampai berapa kali? 7 kali cukup gak? Sekedar informasi ya, kalau tradisi Yahudi dulu, mereka tuh mengampuni tuh ada batas maksimalnya. Paling jago tuh 3 kali. Selebihnya dari itu Anda boleh bales. Yang saya baca. Dan dia ngomong kepada Yesus, Yesus 7 kali. Cukup gak? Keren nih, udah 2 kali lipat. Petrus lagi hitung-hitungan, terus Yesus bilang, bukan 7 kali Petrus, melainkan 70 kali 7 kali. Yesus kasih perumpamaan seorang raja yang lagi ngadain hitung-hitungan sama hamba-hambanya. Tadi kita udah baca ceritanya. Raja itu menggambarkan Tuhan. Hamba yang berhutang 10.000 talenta itu adalah kita. Saya, Bapak Ibu yang duduk tempat ini, kita berhutang 10.000 talenta sama Tuhan. Manusia berdosa, manusia yang gak layak diampunin. Nah, hamba yang dianiaya, nanti kita baca ada. Sama hamba yang pertama itu melambangkan sesama kita, saudara kita, orang-orang sekeliling kita. Nah, pertanyaannya, kita ini disuruh mengampuni. Kenapa sih kita harus mengampuni Bapak Ibu? Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan udah lebih dulu mengampuni saya. Kita harus ampunin orang bukan karena Tuhan udah ampuni kita dulu Bapak Ibu. Tuhan udah lakukan itu, Tuhan udah kerjakan itu. Dan Tuhan pengen kita ini menjadi pipa saluran berkatnya Bapak Ibu.
Kita jadi pipa itu, kita salurkan kasih itu sama orang-orang sekitar kita Bapak Ibu. Sama teman kita, saudara kita, istri, suami, anak, kakak, adik. Tuhan pengen kita jadi saluran berkat itu. Nah tadi mereka hitung-hitungan pakai angka. Sekarang kita lihat yuk. Tadi Yesus gambarkan hutang kita sama Tuhan tuh sebesar 10.000 talenta. Sekarang kita coba hitung ya. Nah 10.000 talenta dari berbagai sumber yang coba saya baca. Itu setara sampai 4 triliun. Itu tipe tuh, bukan 40 triliun. 4 triliun. Nah itu 4 triliun rupiah. Coba kita bayangin kalau kita punya uang itu. Kita bisa beli cendol seberapa banyak Bapak Ibu. Kita bisa jadikan Monas itu kolam cendol kali ya. Nah sebesar itu 4 triliun. Sekarang kita coba hitung sederhananya. Kalau orang kerja, dia punya gaji misalnya 4 juta deh. Dia gaji 4 juta setiap bulannya, kira-kira butuh berapa lama sih buat lunasin 4 triliun ini? Nah dengan penghasilan kayak gitu, ketika saya coba kalkulasi, ternyata butuh 200 tahun kerja loh. Butuh 200 tahun kerja, artinya kita butuh 2000 abad yang bahkan manusia pertama aja gak hidup selama itu. Untuk bisa beresin hutang kita sama Tuhan. Kita mencoba menghitung semuanya dan Tuhan hitung lagi. Artinya apa? Sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa bayar dosa kita sama Tuhan. Kesalahan kita, hutang kita sama Tuhan. Karena apa? Karena pengampunan bukan soal perhitungan. Tapi soal anugerah. Anda dan saya diampuni bukan soal hitung-hitungan. Kita bisa mengampuni orang lain bukan soal hitungan lagi. Soal anugerah yang udah kita terima yang harus kita bagikan sama orang lain. Sehingga di mana kita berada mereka juga merasakan kasih Kristus. Amin. 10.000 talenta itu dari berbagai sumber saya baca tuh 4 triliun Bapak Ibu. Bayangin kalau bisa punya uang sebanyak itu. Dan saya percaya poin penting yang mau Tuhan sampaikan hari ini adalah seringkali kita menghitung untung rugi saat ampunin orang. Saat memaafkan orang lain. Tapi Tuhan gak gitu. Sering banget kan 1000 kebaikan yang kita lakukan akan gugur dengan satu kesalahan yang kita kerjakan. Identitas itu tuh dilempar sama teman-teman kita, sama orang-orang di sekitar kita. Kita dicap sebagai orang yang gak bener. Suri contohnya misalnya dia khotbah di sini, wah setiap hari dia khotbah di-upload ke YouTube. Suatu hari dia kepleset lidah doang deh. Bisa dicap pendeta sesat. Satu kesalahan yang kita lakukan bisa menggugurkan 1000 yang kita kerjakan. Kebaikan yang kita kerjakan. Dan masalahnya adalah Tuhan yang kita sembah. Gak kayak gitu. 1000 kesalahan kita lakukan. Kita jatuh 1000 kali. 1000 kali juga diangkat kita. Dia kasih kepercayaan itu lagi. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Itu Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Jadi Tuhan udah ampunin kita dengan jumlah yang gak kehitung. Pertanyaannya masih pantas gak kita gak mau mengampuni yang bersalah sama kita? Yesus pengen kita berhenti menghitung-hitung dalam hal mengampuni Bapak Ibu. Karena lagi-lagi pengampunan itu ngomong soal anugerah bukan matematika. Sekali lagi Yesus kasih perumpamaan ini menggambarkan betapa besarnya hutang kita kepada Tuhan. Dan kita butuh 2000 abad untuk bisa melunasi hutang itu. Yang dengan kata lain mustahil. Mustahil banget. Bahkan kalau ada orang yang bisa menghasilkan uang dengan 2 kali lipat lebih cepat. Butuh 1,5 1.500 abad lagi. Dan gak akan bisa satu generasi melunasin hutang itu. Gak bisa. Sangat mustahil untuk kita bisa melunasin apa yang ada. Yang udah kita lakukan sama Tuhan. Nah hamba yang berhutang 4 triliun ini sujud sama Tuhan. Dan dia berkata gini, sabar dulu. Utang ini pasti saya beresin, saya lunasin katanya. Terus raja timbul belas kasihan. Ini gambaran Yesus banget kan. Setiap kali dalam perjalanan hidupnya dia ngomong gini, lalu timbullah belas kasihan. Hari ini ketika kita minta ampun sama Tuhan, timbullah belas kasihan Tuhan. Dan anugerah itu mengampuni kita Bapak Ibu. Dan Tuhan menghapuskan seluruh dosanya, hutangnya. Dan dari cerita ini kita pengen kita sadar kalau dosa kita sangat besar dan gak mungkin bisa dibayar dengan usaha kita sendiri. Anda mau jual ginjal, mau jual rumah, gak akan bisa. Jual motor juga gak akan bisa. Gak akan bisa bayar itu semua dan gak akan pernah cukup.
Dan kabar baiknya Allah yang penuh dengan belas kasihan itu. Dan satu-satu cara supaya kita bisa lunas. Dia sendiri yang bayar. Dia sendiri yang melabeli lunas. Lunas, beres. Keren Tuhan kita. Ini kasih sayang yang gak pernah kita bisa dapatkan dari yang lain. Jadi alasan pertama. Karena hutang saya udah lunas. Atau saya udah diampuni lebih dulu. Coba angkat tangan kanannya. Tepok kiri kanannya yang di samping kanan bilang kamu sudah diampuni. Kamu sudah diampuni. Jadi hutang kita yang mustahil kita bayar udah dihapus sama Tuhan. Pertanyaannya masih pantas gak kita gak mau mengampuni sesama kita? Nah pertanyaannya, berapa hutang temennya yang tadi itu? Pertanyaan itu kan. Nah, jadi kalau saudara baca hutang temennya itu adalah 100 dinar Bapak Ibu. Dan 100 dinar itu jauh lebih kecil dibanding 10.000 talenta loh. Lihat ironis banget gak? 100 dinar dibandingkan 10.000 talenta. Kita sering berharap Tuhan mengampuni kita dengan murah hati. Tapi kita sendiri sulit mengampuni orang lain yang bersalah sama kita. Tuhan mau menyadarkan kita bahwa Dia sudah mengampuni hutang kita yang begitu besar. Kita juga harus mengampuni sesama kita yang hutangnya jauh lebih kecil. Setelah hamba yang jahat ini dibebaskan dari hutang 4 triliun. Dia ketemu sama temennya ceritanya. Yang utang 100 dinar doang. Kalau saya baca di konversi ke dalam rupiah itu sekitar 20 juta. 10 sampai 20 juta. Kita ambil yang paling tinggi aja deh. 20 juta. Nah saudara bisa lihat gak ironis banget. Orang ini dibebaskan dari 4 triliun. Tapi gak mau membebaskan yang 20 juta itu. Padahal kalau kita baca ceritanya ya. Orang ini juga sujud di depan dia. Sabar dulu nanti gue bayar. Apa yang terjadi? Enggak. Dipenjarain. Padahal kalau dia benar-benar mau bayar, paling 4-5 bulan beres dengan gaji 45 juta ya. Beres. Kalau dia mau kasih kesempatan itu. Nah, ternyata hal itu dilihat sama teman-teman yang lain. Dia orang sedih banget dan dia orang laporin kepada raja. Terus raja ngomong gini. Hamba yang jahat itu dipanggil kembali, raja berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan hanya karena engkau memohon kepadaku." Sesimpel itu. Bukankah engkau juga harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihimu? Karena itu, raja murka dan menyerahkannya kepada Algojo sampai seluruh hutangnya lunas. Saudara perhatikan hamba yang jahat ini masuk kembali ke penjara itu bukan karena Tuhan yang pengen, bukan karena raja yang pengen penjarain dia, setuju? Sampai sini bisa ngikutin? Dia dipenjara kembali karena dia sendiri yang memilih untuk masuk. Dengan cara apa? Tidak mengampuni sesamanya. Hamba yang jahat ini yang memutuskan, memilih untuk masuk kembali ke dalam penjara. Dengan cara gak mau mengampunin. Jadi alasan yang kedua, saya simpulkan kenapa kita harus mengampuni. Yang kedua adalah mengampuni membebaskan kita dari penjara. Di ayat 35 ngomong gini. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Jika kita tidak mengampuni, kita sedang memenjarakan diri kita sendiri. Banyak orang terpenjara dalam kepahitan. Banyak orang terpenjara dalam kesakit hati, kebencian. Padahal mereka bisa memilih untuk hidup bebas, mengampuni. Tapi banyak orang memutuskan untuk itu. Kenapa? Seringkali kita menganggap orang yang pengen kita ampuni itu udah gak layak. Dia udah ngelakuin banyak kesalahan dalam kehidupan saya. Dia udah nyakitin saya. Yang paling berat tuh hubungan suami istri sebenarnya. Seberapa banyak ternyata dalam hubungan suami istri. Udah gak terasa tuh. Dia istrinya, dia suaminya. Cuman ya rutinitas aja. Rasa-rasa itu udah gak ada Bapak Ibu. Nah hamba yang awalnya tadi tuh bebas. Karena dia gak mau mengampuni. Dia masuk kembali ke dalam penjara. Bukan raja yang mau penjarain. Banyak orang Kristen mengalami hal yang sama. Mereka gak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena masih menyimpan kebencian sama orang lain.
Banyak orang Kristen gak bisa merasa sukacita, damai sejahtera. Karena mereka masih menyimpan kebencian sama orang lain. Dan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu Tuhan ajarkan. Artinya pengampunan yang kita terima dari Tuhan harus kita teruskan sama orang lain. Setuju? 5 menit lagi saya selesai. Saudara bisa mengampuni bukan karena orang itu pantas lagi-lagi. Kalau ngomong soal kepantasan itu menghitung lagi-lagi. Orang itu gak akan pernah pantas. Tapi karena Tuhan udah lebih dahulu mengampuni kita sama posisi itu juga. Kita gak pantas juga diampuni Tuhan sebenarnya. Tapi karena dia pengen, dia sayang kita, dia mengasihi kita. Kita punya kasih itu dan Tuhan pengen kita membagikan kasih itu. Sehingga kita bisa mengampuni orang sekeliling kita. Ketika kita menolak mengampuni, kita lagi menggiring diri kita sendiri masuk ke dalam penjara penderitaan. Yang tadi Mary Johnson tuh bilang, seperti kanker kalau kita simpan itu. Butuh waktu gak? Butuh waktu, memang dia lakukan itu juga butuh waktu dari kesaksian yang saya baca. Gak langsung dia bisa mengampuni pembunuh itu. Butuh waktu, bahkan dia menghimpun emak-emak di kompleknya. Yuk kita bully anak ini. Kita bully mamanya, keluarga sekalian, dia ngomong seperti itu. Yang saya baca. Saudara perhatikan gak status hamba yang tadi ini? Sebelum diampunin, dia udah narapidana. Dia udah hamba. Dia udah gak merdeka awalnya, emang udah gak merdeka ini. Terus ketika diampuni dia bebas. Dia merdeka, utangnya lunas, bener gak? Yang tadi yang kita baca. Tapi ketika dia gak mengampuni, dia kembali lagi jadi narapidana. Dia terpenjara lagi, dia gak merdeka lagi, dia lagi jadi hamba lagi. Siapa yang menyebabkan dia kembali ke penjara? Diri sendiri. Siapa yang bikin kita sakit? Diri sendiri. Banyak agama mengajarkan bahwa Tuhan itu kasih. Tetapi kekristenan bukan hanya berbicara tentang kasih. Melainkan tentang pengampunan. Kita gak disuruh cuma ngomong doang maksudnya gitu loh Bapak Ibu. Kita disuruh praktekkan kasih itu. Kalau tema utama kekristenan adalah pengampunan, maka kita harus juga mencerminkan pengampunan. Tetapi pada kenyataannya paling sulit mengampuni orang yang paling dekat sama kita. Setuju? Kita diserempet Gojek, diserempet ojek online, orang di luar sana ketika dia bilang, oh sorry, kita, oh ya udah oke. Paling seperti itu. Tapi kalau suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, menantu, mertua, teman, sahabat, nyenggol kita, gembala kita bahkan. Di mulut bilang kita udah maafin sih. Tapi begitu ada masalah dikit, semua datanya dikeluarin. Lu inget gak waktu makan bakso kemarin? Lu lupa traktir gua? Oh enggak ya. Kita seperti itu Bapak Ibu. Di mulutnya udah ngampunin, tapi begitu di-trigger satu aja keluar semua tuh data-datanya tuh. Koditer khotbah di hari Minggu keberapa, jam berapa. Waktu itu dia ngomong soal apa tuh, nah gitu kira-kira. Kita ingat semuanya itu. Padahal mungkin dia cuma sedikit salah kutip, mungkin. Contoh yang gak serius. Nah kalau masih begitu Bapak Ibu, coba cek yuk. Bener gak kita udah mengampuni? Bener gak sih? Matius 6 ayat 14-15. Ini doa Bapa kami. Saya rasa ini udah familiar banget. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pertanyaannya, apakah berarti ini Tuhan gak mau mengampuni kita? Kita yang bikin dosa-dosa itu muncul lagi Bapak Ibu. Kita yang menolak. Kita yang gak mau terima pengampunan itu. Tuhan gak pernah menolak mengampuni kita. Kalau kita gak mau mengampuni, lagi-lagi hutang 4 triliun itu akan keluar lagi dan kita harus bayar sendiri. Mengerti apa yang saya ngomong? Sebentar lagi kita selesai. Jadi ketika kita mengampuni orang lain Bapak Ibu, kita sebenarnya lagi membebaskan diri kita sendiri. Nah ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Kita lagi membebaskan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Saudara perhatikan ya, ini saya udah mau selesai nih, sedikit lagi. Matius 6:14 ngomong gini, sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Nah saya mau bilang gini, kalau kita mengampuni orang lain, lagi-lagi kita lagi bebasin diri kita. Kita lagi bebasin diri kita tuh. Dan gimana caranya? Saya bilang gini, pengampunan itu adalah proses ilahi yang ada di dalam hati. Nggak terjadi di sini. Pengampunan itu prosesnya di sini nih. Bukan di kepala. Petrus berusaha untuk pakai kepala. Pakai pikiran dia. Makanya dia main matematika tuh sama Tuhan. Dia main matematika sama Tuhan. Bukan 7 kali kata Tuhan. Melainkan 70 kali 7 kali kata Tuhan. Jadi kalau kita pakai kepala kita. Kita pakai cara kita berpikir. Kita akan terus menghitung. Enak aja nih orang. Dia udah ciak gue dari belakang. Dia udah tusuk gue dari belakang. Dia udah lakuin hal itu, dia udah mengkhianati gue. Suami istri. Kalau kita pakai hitung-hitungan, kalau kita pakai logika, kita akan berpikir untung dan rugi. Lagi-lagi pengampunan itu bukan urusan kepala. Tapi urusannya soal hati. Masalahnya, kita sering inget-inget luka lama. Kita sering kunjungin tempat itu lagi. Di mana? Di hati, di pikiran. Kita kunjungin tempat itu lagi di pikiran kita. Oh iya, minggu lalu tuh, gue inget tuh orang. Suri tuh kemarin Kemarin baru aja tuh. Kita coba taruh itu lagi, kita inget-inget lagi dalam pikiran kita. Kita kunjungin tempat itu lagi. Ke tempat kejadian perkara di pikiran kita Bapak Ibu. Kalau saudara terus ingat kejadian itu, kepahitan akan terus ada. Bahkan saat Anda sedang makan bakso lagi-lagi. Kepahitan itu akan terus ada. Mengampuni bukan berarti kita melupakan kok Bapak Ibu. Kan kita sering dengar tuh ya, forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Kenyataannya manusia gak bisa lupa gitu aja kok. Yes, benar banget. Manusia gak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan tolong hapuskan ingatanku. Jangan. Itu gak akan pernah terjadi. Seperti lagu apa ya itu ya? Oh Gesia ya. Nah itu gak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Tuhan gak akan pernah menghapus memori kita. Gak akan pernah. Tuhan gak akan pernah bisa menghapus memori kita. Tapi kita selalu bisa mengampuni tanpa harus melupakan kok. Kita bisa lakukan itu kok. Kita gak akan pernah bisa benar-benar lupa tanpa mengampuni. Dan kita tidak bisa mengampuni setiap kenangan yang akan muncul, yang akan luka lagi. Kalau kita terus pikirin, kita inget-inget terus. Seringkali Tuhan itu punya banyak berkatnya bagi kita loh Bapak Ibu. Tapi seringkali kita yang menolak itu. Contoh, misalnya Suri menyakiti saya. Kok gue pakai lu terus ya bro? Nama lu ada di otak gue terus loh. Ini ada apa nih? Dia menyakiti saya misalnya. Ketika dia menyakiti saya, mata saya akan tertuju sama kesalahan dia. Dua misalnya. Akan tertuju dengan kesalahan dia. Saya tuju terus. Maka yang saya punya adalah dia salah terus. Dia udah nyakitin saya. Yang terjadi, saya gak bisa ngelihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Saya gak bisa ngelihat apapun. Ketika saya ngelihat Suri lagi, saya ngelihat perbuatan dia. Hal yang menyakiti lagi. Saya gak bisa lihat itu. Dan ketika saya memutuskan untuk tidak mengingat-ingat itu lagi, saya udah mengampuni. Anda akan lihat kita gak pikirin lagi, kita hidup. Kita lihat sehari-hari kita jalan. Ini akan semakin menjauh. Dan kita akan bisa ngelihat Tuhan. Dan saya bisa melihat Suri lagi dengan detail. Ternyata nih orang baik juga kok. Setuju ya sama saya? Jadi kita gak bisa mengampuni itu gak bisa perkara hitung-hitungan pakai kepala Bapak Ibu. Itu prosesnya di dalam hati. Terjadinya di dalam hati. Hari ini, mari kita mengampuni bukan cuma dengan pikiran, tapi dengan hati. Karena saat kita mengampuni, kita membebaskan diri kita sendiri Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Banyak orang bangga dengan kelebihan mereka. Tetapi Rasul Paulus berbeda. Dia justru bermegah atas kelemahannya.
Kenapa? Supaya kuasa Kristus dinyatakan dalam dirinya. Sekarang saya mau tanya, saudara sanggup gak ngampuni orang lain? Sanggup gak? Jujur sama Tuhan, kalau kita gak sanggup mengampuni orang lain, Tuhan, saya lemah, saya gak bisa, saya sakit banget. Ketika kita mengakui kelemahan kita itu, maka kuasa Kristus akan turun atas kita. Jadi mengampuni bukan soal kemampuan kita sendiri lagi Bapak Ibu. Tetapi soal kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita emang gak bisa, berat Bapak Ibu. Saya undang teman-teman tim Praise and Worship untuk naik. Kesimpulannya gini teman-teman Bapak Ibu. Kita bisa mengampuni karena kita dikasihi Tuhan. Apa buktinya sih kita dikasihi Tuhan? Dia datang, dia mati buat kita. Dia korbankan nyawanya. Semua cuma untuk menebus hidup kita Bapak Ibu. Kasih itulah yang pengen Tuhan pakai sebagai akar kita bisa mengasihi orang lain. Gak gampang ngampunin orang yang udah bunuh keluarga kita. Gak gampang ngampunin orang yang udah perkosa hidup anak kita. Tapi kasih itu yang memampukan. Sakit butuh proses. Kan lu gak ngalamin. Yes, setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan pengennya seperti itu. Tuhan pengen kita punya kasih itu sehingga kita bisa bagikan sama orang lain. Tuhan pengen kita sadar bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Sekarang coba kita flashback. Ingat gak pertama kali saudara terima Tuhan Yesus? Saudara diampunin. Saudara dibebaskan. Pertanyaan saya, rasanya gimana saudara? Rasanya gimana coba? Saya dari Konghucu Bapak Ibu. Saya orang yang taat beragama. Suatu hari saya ke gereja. Karena perasaan gak enak aja sama teman diajakin terus. Saya duduk diam di depan. Saya dengerin firman. Meskipun saya gak ngerti apa yang diomongin sama pendeta itu. Tiba sesi doa kan. Selesai firman doa seperti biasa. Doa. Dan saya gak ngerti. Pendeta ini doain apa, ngomongin apa. Saya cuma tutup mata. Dan tiba-tiba saya ngerasa ada sesuatu menyentuh saya. Dan saya nangis. Di tempat saya berdiri saya gak diapa-apain. Saya nangis, saya nanya, apa ini? Saya gak pernah ngerasa disayang begini besar. Saya gak pernah ngerasa hidup saya begitu berarti. Sampai saya ketemu Yesus hari itu. Saya benci papa saya. Dan hari dimana Tuhan menjamah hidup saya bisa bilang, saya mengampuni papa saya. Kita semua punya background keluarga masing-masing. Kita semua punya masa lalu masing-masing. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin kita. Dasar kita mengampuni orang lain. Karena kita dikasihi sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan sayang banget sama kita Bapak Ibu. Dan dia gak mau kita hidup dalam penjara itu Bapak Ibu. Hari ini yuk putuskan. Putuskan untuk mengampuni sesama kita, saudara kita, teman-teman kita.